Sekjen DPR Indra Iskandar memastikan anggota DPR periode saat ini bakal menerima tunjangan perumahan sebagai pengganti fasilitas rumah jabatan. Menurutnya, peralihan fasilitas jadi tunjangan diputuskan lantaran biaya perawatan rumah jabatan tidak ekonomis. Sementara untuk kisaran tunjangan per bulannya masih dikaji untuk menyesuaikan biaya sewa rumah di sekitar pusat Jakarta. Indra menambahkan setelah 24 September 2024, rumah jabatan dikembalikan kepada Kemenko dan Kemensesnek. Tanggal 24 September itu disepakati bahwa rumah dinas atau rumah jabatan DPR akan kita kembalikan kepada negara, kepada pengelola barang yaitu Menteri Keuangan. DPR hanya sebagai pengguna barang. Kami dari tim Biro Perencanaan di bawah Deputi Administrasi masih mengidentifikasi besaran-besaran rumah di seputaran Senayan, Semanggi, sampai dengan daerah Kebayoran, bahkan juga di beberapa tempat titik di Jabotabek, itu sebenarnya tingkat idealnya berapa? Karena kami tidak ingin berpikir bahwa tingkat yang paling maksimal mahal atau justru yang paling rendah. Kita ingin yang paling realistis, rumah hunian yang sangat layak dengan 3 kamar itu rate-nya berapa? Anggota DPR fraksi Partai Demokrat Herman Hairon menyerahkan sepenuhnya keputusan penggunaan rumah jabatan yang sudah ditiadakan. Meski begitu, ia meminta besaran tunjangan untuk menyewa rumah bagi anggota dewan disesuaikan dengan besaran biaya perawatan sesuai lokasi rumah tersebut. Memang kondisi rumah itu setiap periode kan selalu direnovasi. Saya kan sudah berulang kali juga menghuni di Kalibata misalkan. Kondisi rumahnya selalu bocor, bahkan terakhir-terakhir ini banyak rayap gitu ya. Artinya bahwa memang sepertinya untuk perawatannya sangat tinggi gitu ya. Dan ini memang harus dihitung betul. Apakah melanjutkan menghuni rumah dinas ataukah memang dikonversi sekali lagi dengan nilai yang pantas, yang realistis sesuai dengan wilayahnya. Topik lainnya, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi menjelang masa jabatannya berakhir. Tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi di angka 75%. Survei dilakukan dalam periode 22 hingga 29 September 2024 dengan responden 1.200 warga. Sampel tambahan diambil dari 11 provinsi terbesar yakni Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Namun berdasarkan data ada penurunan jumlah dari angka 82% dalam survei Juli 2024 menjadi 75% dalam September 2024. Hasil survei indikator politik menunjukkan 15,04% responden sangat puas, 59,92% cukup puas, 20,21% kurang puas, 4,23% tidak puas sama sekali, dan 0,6% tidak tahu. Serangkaian ledakan mengguncang pinggiran selatan Beirut sejak Kamis malam hingga Jumat pagi. Lengkapnya usai jeda berikut.